Seorang ASN harus punya 4 kompetensi. Pertama apa? Ada yang tahu? Teknis, Bapak Ibu guru, kompetensi guru. Kedua, manajerial. Ketiga apa? Sosial budaya. Salah satu menari-menari menyanyi Bapak Ibu buat SMA 6 nih, itu kompetensi sosial budaya. Sehingga Bapak Ibu juga terpilih sekolah yang didatangi oleh rombongan muhibah depan. Hai sahabat Sumansik, senang sekali hari ini saya, Yansari dan juga warga SMA Negeri 6 Kupang kembali menyapa kalian semua yang ada di rumah. Tentunya masih dalam kegiatan-kegiatan seru bareng warga SMA Negeri 6 Kupang. Hari ini kami sedang melaksanakan suatu kegiatan yaitu in-house training untuk para guru, di mana kegiatan ini nanti akan menjadi pedoman untuk Bapak Ibu guru untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar pada 1 semester ke depan. Dan kebetulan juga pada hari ini, hari pertama, kami mengundang yaitu Ibu Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina Leskodat, dan kebetulan juga beliau berkenan hadir pada hari ini di sekolah kita. Ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan dengan beliau, tentunya masih terkait dengan materi yang beliau sempat bawakan tadi pada BIMTEK IHT bersama Bapak Ibu guru di aula. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung perbincangan ini bersama Ibu Henderina. Selamat siang Ibu. Siang Ibu Dian. Bagaimana perasaan Ibu hari ini datang kembali ke SMA Negeri 6 Kupang setelah sekian lama? Ya, sebagai Kepala BKD, kami dipercayakan ya, kami senang diundang. Ya, kami berterima kasih juga telah berkenan hadir hari ini memenuhi undangan kami Ibu. Apa yang Ibu lihat dari SMA 6 saat ini setelah waktu itu sempat datang ketika Ibu masih menjabat sebagai PLT Kadis ya Ibu ya. Kira-kira apa yang Ibu lihat nih sekarang nih? Mungkin karena panas agak gersang ya Ibu. Baik, Pak Kepsek, Ibu Dian dan sahabat-sahabat semua yang menyaksikan tayangan ini, ya sebagai Kepala BKD kami hanya lihat dari sisi kepegawaian. Kalau untuk proses belajar mengajar, tupoksinya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Tapi minimal dengan ada peningkatan in-house training ini merupakan persyaratan dari Undang-Undang Nomor 5 2014 dan PP 11 2017 tentang peningkatan kompetensi dan turunan-turunan aturan lain. Itu artinya sekolah ini telah memenuhi satu hak ASN untuk mendapatkan kompetensi. Jadi kalau hari ini kompetensinya saya lihat adalah kompetensi teknis dari undangan yang kami dapat, artinya salah satu kompetensi ASN ini telah terpenuhi di guru-guru SMA 6 Kupang. Iya, oke. Ngomong-ngomong soal kompetensi nih Bu, ini yang tadi sempat Ibu bahas juga di sana, ingin saya tanyakan sendiri nih pengalaman juga beberapa teman. Misalnya mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih lagi dari S1 ke S2, apakah itu berpengaruh pada kenaikan pangkat mereka? Kemudian khususnya pasti ada pertanyaan untuk seperti penghasilan, mungkin apakah ada perbedaan karena mereka statusnya sudah S2, S3 mungkin Ibu? Itu seperti apa Ibu kalau dari pandangan pribadi? Oke, seorang aparatur sipil negara dalam hal ini PNS atau P3K, memang P3K ini aturan turunannya kami belum dapat lebih banyak. Sehingga saya fokus ke PNS. PNS untuk peningkatan kompetensi bisa dengan BIMTEK, bisa dengan formal. Formal dalam arti sekolah lanjut, S2. Tapi apa yang saya jelaskan tadi bahwa mengambil sekolah lanjut itu S2, itu untuk kepentingan meningkatkan kompetensi diri dalam memberi atau mengajar anak-anak. Itu yang pertama. Kalaupun dalam sekolah ini, tapi kalau saya lihat guru, sebenarnya guru ini naik pangkat kalau kita masih pakai angka kredit dan nanti dengan aturan yang baru, berarti guru ini tidak terbatas ya. Atau kalau di S1 sampai di titik mana? Mungkin sebentar dijelaskan oleh Ibu Delis yang
menangani secara teknis, tetapi kalaupun berhubungan dengan penghasilan itu ikutan. Jangan seorang ASN, ya kita butuh uang, tetapi bukan uang segala-galanya. Jadi ya ada aturan-aturan yang diberlakukan, dan semakin tinggi. Kalau kami yang struktural, dia tidak menduduki jabatan struktural. Kalau dia S1 hanya sampai di 3D. Tetapi kalau dia menduduki eselon 2 tanpa dia S2 tanpa dia duduk jabatan struktural di eselon 4, dia bisa sampai 4A. Nah, ini memang aturan-aturan ini Bapak Ibu saya himbau, bagi guru memang kita teknis, tapi kita baca-baca juga aturan kepegawaian, pangkat dan seterusnya. Mau ditambahkan Ibu Deli soal yang tadi? Oh ya, itu lanjut dari pertanyaan tadi, linearitas dari pengambilan studi itu Ibu. Dan ini pengalaman dari teman juga di sini ada yang mengambil S2. Sedangkan mereka tuh kan inginnya mengambil S2 itu di kampus yang negeri atau kampus swasta yang terbaik. Dan sedangkan di situ misalnya contohnya yang matematika. Kami yang matematika mau ambil S2 itu kan di sini belum ada kayak seperti S2 matematika yang secara khusus. Kalau yang di kampus negeri atau yang swasta yang bagus, itu seperti apa? Akhirnya teman mengambil jurusan yang di luar dari itu. Seperti apa itu? Apakah mereka akan kuliah sia-sia atau seperti apa? Ya, saya coba tambahkan terkait dengan linearitas dari pendidikan dari Bapak Ibu guru itu. Jadi kalau kita lihat dalam regulasi yang sebelumnya, bahwa jika contohnya tadi karena disebutkan matematika, jika seorang guru dia S1 SPD-nya pendidikan matematika, ketika dia mendapatkan S2 berkaitan dengan pendidikan matematika juga, maka dia akan memperoleh tambahan di unsur utama itu di pendidikan itu 50. Namun jika tidak linear, misalnya dia pendidikan matematika dan mengambil bukan matematika, misalnya pendidikan manajemen pendidikan, atau mungkin pendidikan tapi pendidikan IPS, mungkin dia tetap memperoleh tambahan nilai, namun itu tidak masuk di unsur utama, dia masuknya di unsur penunjang sekitar 15 kalau saya tidak salah, ya sekitar 15 nilainya itu. Jadi saya mau bilang bahwa tadi seperti dikatakan Ibu Dian, apakah itu sia-sia atau tidak sia-sia, tetap dinilai. Dia pun tetap dapat menggunakan gelarnya. Nah, kalau sekarang gelarnya dapat digunakan kalau dia sudah mengusulkan untuk pencantuman gelar di BKN. Jadi akan masuk, gelarnya itu masuk di yang namanya CSN itu. Nah, kalau sudah masuk di CSN, baru secara sah gelarnya itu bisa disertakan dalam setiap administrasi kepegawaian. Mungkin itu tambahannya. Tadi yang seperti Ibu juga bilang bahwa kalau kita mau melanjutkan studi itu kita jangan berpikir dulu penghasilan ya Ibu ya. Jadi kalau sebagai guru itu memang kalau memang mau lanjut studi kita harus menanamkan dalam diri untuk kebutuhan anak, untuk pengetahuan kita agar kita bisa mengajar yang lebih bagus lagi. Jadi gini, untuk penghasilan pasti contoh gini. Kalau seorang ASN, tapi kan guru ini sedikit berbeda dengan aturan yang lalu. Dia bisa naik pangkat terus sampai golongan berapa saja. Nah, kita yang di tataran pemerintahan struktural atau jabatan fungsional umum, ada aturan khusus. Makanya saya bilang tadi, guru ini sekarang dimanjakan. Tetapi kadang-kadang kita dengan kemudahan yang ada, malah kita tidak melihat itu dengan baik. Kalau dia seperti apa dijelaskan Ibu Delis bahwa dia mengambil sekolah, tetapi perlu diingat ada aturan, karena kita masuk dalam birokrasi atau ASN ini ada banyak aturan. Itu risiko menjadi seorang ASN. Jadi aturan selain aturan di atasnya ada aturan Perda. Tadi ditanyakan dalam in-house training, kita harus perhatikan itu. Jadi bagi ASN yang mau sekolah, tolong lihat dulu aturan-aturan lain. Umur tidak boleh lewat dari sekian. Kalau S2 kalau saya tidak salah tidak boleh lewat dari 42 tahun. Jadi kalau sudah 42 tahun mau ambil dan itu harus ada di luar, harus berpikir lebih cepat. Sebelum 42 tahun harus sekolah. Gitu. Jadi jangan terbalik Bapak Ibu. Sekolah dulu baru urus izin atau tugas. Karena bagi kami kalau sudah sekolah
kita agak sulit. Karena kalau kita buat tanggal mundur tidak mungkin. Karena semua berbasis IT dan semua bisa terlihat. Gitu Ibu Dian. Oke, baik. Kami sedikit paham Ibu. Oke. Sedikit tentang sekarang saya mau bahas tentang disiplin Ibu. Disiplin ASN ini khusus guru ya. Nah, ini Bapak Kepala Sekolah juga pasti sebentar akan berbicara sedikit. Kalau alur dalam penyelesaian disiplin ASN gitu Ibu, khusus guru ya. Apakah dari Kepala Sekolah itu nanti ke dinas dulu atau dari Kepala Sekolah langsung ke BKD yang ambil? Misalkan mau ada BAP atau apa itu seperti apa? Oke, baik. Ini banyak pertanyaan nih. Kita sekarang menggunakan dulu PP 53 2010. Sekarang PP 94 2021 Desember kalau saya tidak salah keluar. Nah, itu ketika seorang ASN di unit kerja ada masalah disiplin, maka harus yang ditangani adalah atasan langsung. Atasan langsung. Di situ tuh ada kewenangan masing-masing. Ada hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat. Dari sekolah, karena sekolah ini adalah UPT dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan naik ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk disiplin kita harus berjenjang, Bapak Ibu. Nah, dari Dinas Pendidikan kalau dia berat, maka itu kewenangan ada di pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini gubernur. Kalau kita di provinsi, kalau di kabupaten adalah bupati, kalau di kota wali kota. Nah, karena ada di gubernur, maka itu akan dikaji dalam satu rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian, diketuai oleh sekretaris daerah. Rapat itu akan dibahas dan keputusan rapat itu akan diajukan kepada gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian. Kita menelaah dari sisi aturan. Jika sudah sesuai, maka akan dilakukan surat keputusan untuk hal tersebut. Jadi dia masuk di mana? Kalau dia masuk di sedang berat atau berat ringan atau berat. Nah, kalau berat yang berat biasanya diberhentikan tidak dengan hormat. Ada yang diberhentikan dengan hormat. Diberhentikan tidak dengan hormat itu tidak mendapat hak pensiun. Nah, ini saya himbau kepada seluruh guru di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala sekolah adalah atasan Bapak Ibu. Nah, saya mendapati banyak persoalan di sekolah yang terkadang pimpinan di sekolah itu kepala sekolah menyampaikan tidak diindahkan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada semua guru dimanapun berada atau tenaga pendidik atau tenaga kependidikan berada di sekolah, top leadernya adalah kepala sekolah. Jadi ini merupakan tingkatan-tingkatan pencapaian atau pengambilan keputusan soal disiplin. Dari saya itu. Mungkin Bapak Kepala Sekolah mungkin bisa tambahkan bagaimana nih guru kita di SMA 6 nih, tingkat disiplinnya itu seperti apa? Baik, terima kasih yang saya hormati Ibu Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Delsi, dan tim tentunya. Soal kedisiplinan Bu, kami SMA Negeri 6 Kupang, saya percaya semua teman-teman, adik-adik warga SMA 6 tahu apapun yang menjadi kebijakan dari Dinas Pendidikan sebagai atasan kita loyalitas itu yang pertama. Mengapa? Karena kita ASN, kita punya aturan. Dan hari ini kami sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala BKD yang hadir sendiri sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan yang luar biasa tentang karir guru, karena memang konsentrasi kami sebagai Bapak Ibu guru bagaimana menguasai materi lalu masuk kelas, sibuk dengan proses pembelajaran, pembuatan perangkat dengan kurikulum baru yang memang betul-betul kami pelajari dengan baik dan benar, sehingga pengetahuan akan karir kami sebagai guru, sebagai ASN itu hari ini betul-betul komplit. Tetapi mungkin juga kami mohon maaf, pasti kerjasama ini kita tetap terjalin seperti setiap kegiatan BIMTEK dan lain-lain pasti kami tetap mengundang, karena terus terang tadi teman-teman punya pertanyaan itu saya percaya belum tuntas juga Bu, sehingga pasti proses pembelajaran ini kami akan, apalagi demi nasib kami juga pasti lebih mendalam lagi untuk memahami bahkan bagaimana meningkatkan kompetensi kami
terutama dalam dedikasi kami sebagai guru, tetapi juga mengingat kami punya jenjang kepangkatan kami. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Soal kedisiplinan, Ibu Dian juga tahu bagaimana kita Bapak Ibu guru di sini punya aturan, baik itu tatib sekolah maupun peraturan akademik, kita laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Belum pernah ada masalah ya, Pak? Yang berat khususnya tidak ada ya? Saya rasa sampai dengan saat ini belum ada, Bu. Semoga tidak ada. Terima kasih. Satu sebelum terakhir Ibu, ini terkait tadi pernah dibahas tentang SKP. BKD yang memantau langsung itu SKP ya, Ibu. Kira-kira dalam perjalanan sebagai Ibu sebagai kepala BKD ada tidak masalah yang mungkin ada yang malas isi, kemudian atau tidak pernah isi sama sekali, dan konsekuensinya apa sih? Oke, khusus untuk SKP, kalau saya lihat dari awal 2021, 2022 dan 2023 persoalan paling banyak di guru. Jadi guru nanti kalau kami pantau setiap bulan tuh ada 98%. Nanti dia bisa turun ke 96 bahkan 70-an. Nah, kami sebagai instansi yang menangani kepegawaian, kami tetap menghimbau. Keputusan itu ada di masing-masing ASN, tetapi jika ASN ini nanti suatu saat mengurus kepegawaian dengan sistem digital dan dia tidak bisa diurus karena dia tidak mengisi SKP ini, jangan salahkan kami, karena kami sudah memberi sosialisasi ini berulang-ulang. Dan memang ya namanya merubah sesuatu ini ada satu kompetensi dalam kompetensi, salah indikator dalam kompetensi manajerial itu adalah mengelola perubahan. Mengelola perubahan ini tidak semua orang sama, tetapi ya ini berpulang kembali kepada yang bersangkutan. Jika dia tidak mengelola perubahan, ada satu kata bijak mengatakan bahwa dia akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Jadi kalau dia tidak mengisi SKP dan satu saat mewajibkan kita bahwa kita SKP harus diisi dan dia tidak, ya konsekuensi dia tanggung sendiri. Nah itu menurut saya selaku yang bertanggung jawab untuk sasaran kinerja pegawai untuk ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau untuk guru SMA 6 sendiri belum pernah ada masalah kan Ibu? Masalah disiplin atau SKP? SKP. Memang saya ketika datang ke sini saya tidak lihat khusus SMA Negeri 6. Iya. Saya lupa untuk lihat, tetapi semoga tidak ada masalah. Semoga ya. Saya lihat ada beberapa sekolah itu ada bisa 5-6 orang kosong. Karena saya lihatnya per bulan. Untuk tahun ini saya belum analisanya time series. Jadi dari Januari, tapi menurut teman saya penanggung jawab, dikatakan bahwa semakin hari semakin menurun. Jadi kami sudah mengeluarkan 2 flyer untuk SKP untuk Agustus 2023 ini. Di awal bulan kami mengingatkan tanggal 1 sampai tanggal 10 harus mengisi penilaian sampai tanggal 12. Dan 2 hari lalu saya juga melihat flyer teman-teman sudah buat dan ACC saya untuk lagi 6 hari. Kalau hari ini tanggal 7 berarti lagi 3 hari. Semua ASN di Provinsi NTT sudah harus menyelesaikan realisasi bulanannya. Ya, oke, terima kasih Bu. Terakhir ya Bu ya. Sepertinya ke depan ini kita mulai kembali dengan sekolah jam 5.30. Menurut Ibu sebagai Kepala BKD, tanggapan Ibu sedikit saja, seperti apa? Kalau soal jam saya tidak berkomentar, ya. Karena itu ranahnya Dinas P&K. Tetapi kalau soal kesepakatan dan disiplin, ini kan tergantung masing-masing kita. Saya diajarkan orang tua saya bahwa kita harus bangun sebelum matahari terbit. Ya sebagai anak-anak kan waktu itu kita sempat protes. Bahasa lanjut dari orang tua saya bilang begini, kalau kamu bangun di atas jam 6 atau matahari sudah terbit, orang lain sudah mendapat rezeki, kami belum. Nah, falsafah di balik ajaran yang disampaikan kepada kami sebagai anak-anak, dan itu saya rasakan sekarang. Kita contoh belajar dari suku yang lain ya, saya tidak perlu sebut nama. Suku apa, tetapi etnis apa, tetapi ketika kita belum bangun, mereka sudah bangun. Ketika kita tidur siang, mereka tidak tidur. Mereka bekerja.
Ketika malam kita sudah tidur, mereka masih bekerja. Tapi ketika kita melihat mereka maju dan mungkin punya penghasilan lebih, kadang-kadang kita iri, yang salah siapa? Jadi disiplin soal waktu itu menurut saya ditanamkan sejak dini itu penting. Tapi soal waktu 5.30 saya tidak berkomentar karena itu bukan ranah tupoksi saya. Baik. Dari saya itu saja, terima Benar sekali yang kasih. sampaikan tadi bahwa kalau kita mungkin bangun lebih awal, rezeki banyak datang. Saya rasa cukup itu Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama. Mohon maaf kami mengganggu sedikit setelah mengisi materi lanjut podcast, dan semoga masih ada pertemuan di lain kesempatan. Nah, sahabat Temansik, terima kasih terus mengikuti kegiatan kami, dan untuk kalian semua jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe channel YouTube SMA Negeri 6 Kupang, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini nanti agar informasi yang telah kami sampaikan bisa diterima oleh teman-teman di luar sana. Terima kasih Ibu dan selamat siang Sama-sama, semuanya. selamat siang.